Kecanduan game membunuhmu, tepatnya membunuh masa depanmu. Juni lalu, WHO resmi menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Orang yang bermain game selama jangka waktu 12 bulan dan dia kecanduan dapat merusak fungsi sosial, pendidikan, pekerjaan, atau area penting yang ada dalam otaknya. Jadi kita main game yang berlebihan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember dalam 12 bulan sudah bisa dikategorikan sebagai gangguan mental. Tentu kita tidak ingin anak kita menjadi orang yang memiliki gangguan mental ini. Lalu apa saja sih ciri-ciri anak yang kecanduan game? Yang pertama, sebagian besar waktunya hanya untuk game, fokusnya hanya untuk game aja. Pulang sekolah game, pulang dari keluar game, datang ke rumah teman game, datang ke rumah saudara game. Jadi fokusnya ke situ. Dan dia seringkali gelisah ketika terpisah dari gamenya. Mungkin ketika waktu istirahatnya dia nggak jadi tenang, atau pas dia kehabisan baterai jadi nggak tenang, gelisah juga. Anak lebih suka nyaman sendiri. Jadi dia lebih suka menyendiri dengan gamenya atau dengan gadgetnya dia. Jadi ini tuh jadi salah satu ciri-cirinya. Anak sering lupa waktu, lupa makan, lupa waktu istirahat. Dia itu tahu sebenarnya dampak main game berlebihan itu buruk untuk dia. Namun dia tetap lakukan aja. Itu ciri-ciri anak-anak yang kecanduan gamenya. Dia mudah marah, mudah tersinggung ketika kesenangannya dengan gamenya diusik oleh orang lain, termasuk orang tuanya. Fokusnya hanya ke game saja. Jadi apapun yang dilakukan, arahnya ending-endingnya tetap ke game. Ending-endingnya tetap ke game lagi. Jadi mau game A, B, C, D, tapi endingnya ke game yang dia sukai. Dia susah bergaul. Jadi anak-anak yang sudah kecanduan game, dia susah bergaul secara sosial. Jadi kemampuan sosialnya menurun. Yang paling parah adalah anak jadi malas belajar karena fokusnya ya game itu sendiri. Belajar jadi prioritas yang nomor berapa kita nggak tahu. Terus gimana nih solusinya Kak Chan? Solusi pertama adalah masuk ke dunianya anak. Kita melebur bersama anak sebagai gamer supaya tahu kebutuhan emosinya apa aja. Setelah tahu kebutuhan emosinya apa, kita penuhi kebutuhan emosinya. Kebutuhan emosi itu antara lain rasa aman, variasi, unggul, hubungan sosial, menjadi lebih baik, atau berarti untuk orang lain dari main game tersebut. Marah tuh bukan solusi untuk anak yang sedang kecanduan gadget. Kalau kita sudah lelah, marah-marah setiap hari terus ndak dapat hasilnya, saya sarankan untuk ikut program Digital Detox ini. Nanti kita bahas lebih lanjut di dalam program Digital Detox. Oke, sekian dari saya Kak Chandra. Salam hebat, penuh semangat.